Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan shalom. Saudara, ada sukacita pagi hari ini. Saya percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dan kita menaruh segala pengharapan kita kepada Tuhan, maka Dialah jawaban dalam segala kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini saya masih rindu untuk menyampaikan kepada kita mengenai kejadian-kejadian yang terjadi setelah Yesus mati. Dia bangkit dan kurang lebih 40 hari lamanya dia menampakkan dirinya kepada murid-murid Tuhan dan kepada orang banyak pada waktu itu. Dan nanti pada hari ke-40 sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Setelah hari ke-40 maka muncul hari ke-50 yang dinamakan dengan hari Pentakosta. Jadi kita sekarang berada pada situasi dari kebangkitan sampai menanti kenaikan Yesus. Nah, ada beberapa perkataan Yesus kepada murid-muridnya setelah dia bangkit. Saya sangat tertarik dengan perkataan Yesus yang dia sampaikan kepada dua tokoh. Yang pertama yang namanya Thomas, ada di dalam kitab Yohanes 20 ayat 26 sampai ayat 29. Yang kedua, tokoh yang lain yaitu Petrus. Petrus juga adalah murid Tuhan yang mendapatkan lawatan Tuhan setelah Yesus bangkit. Dalam Yohanes 21 ayat 16 sampai 17. Dan apa yang dipercakapkan Yesus dengan mereka dalam tubuh kebangkitan. Saya ingin kita melihat yang pertama dulu. Mari semua kaum wanita yang hadir, katakan amin dulu. Amin. Ya, coba buka Yohanes 20 ayat 26 sampai ayat 29. Saya harap ini wanita membacanya. Nanti tokoh yang bernama Petrus akan dibaca oleh para kaum pria yang hadir, juga yang ada di rumah. Yohanes 21. Kita kaum pria siap-siap. Yohanes 21 ayat 16 dan ayat 17. Saya persilakan wanita membaca bersama-sama dengan saya tentunya. Yohanes 20 ayat 26, 2, 3. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi engkau sekalian." Lalu kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam tubuhku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini merupakan sebuah percakapan Yesus dengan Thomas. Thomas adalah salah satu murid yang mempunyai watak, kalau dia belum lihat, kalau dia nggak sentuh, kalau dia nggak alami, dia nggak percaya. Dan saya yakin sampai detik ini banyak orang Kristen yang notabene-nya orang Kristen, tapi wataknya, bukan bataknya ya, wataknya seperti Thomas.
waktu Yesus disalib, keberadaan Yesus sampai disalib bagi Thomas tetap meragukan mengenai Yesus. Tapi dia tidak ragu tentang Allah di sorga. Tapi mengenai Yesus, dia tidak serta-merta begitu menerima 100%. Oh iya, ini adalah Allah yang berinkarnasi. Jadi saudara-saudara, dua tokoh yang akan kita lihat ini adalah menjadi perwakilan daripada tokoh-tokoh atau kekristenan kekinian bahkan di masa yang akan datang. Tidak sedikit orang yang seperti Thomas, 3,5 tahun Yesus berada dengan mereka, termasuk dengan Thomas. Tetapi sifatnya, wataknya melihat Yesus, dia tidak 100% yakin bahwa ini adalah Allah yang berinkarnasi. Itu sebabnya saudara-saudara, saya sering analogikan mengerjakan satu bangunan itu, kalau mengerjakan kasar gampang, tapi finishingnya agak begitu sulit, butuh waktu yang lama. Begitu juga dengan menyelamatkan umat-umat manusia. Tidak segampang yang kita gambarkan, asal percaya saja, terima Yesus selamat. Tidak semua orang memiliki sifat yang sama, saudara. Kakak beradik saja punya sifat, punya watak yang berbeda-beda. Dan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia memahami persis keberadaan daripada Thomas ini. Itu sebabnya saudara-saudara, perikop yang kita baca tadi yang menceritakan tentang murid yang bernama Thomas jumpa dengan Yesus setelah kebangkitan. Memang ada terjadi sebuah perubahan. Memang kebangkitan Kristus ini saudara-saudara menjadi satu pemicu, menjadi satu visi, menjadi satu daya dorong yang kuat untuk kita terus mengejar iman kita bangun. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, kata Rasul Paulus, sia-sialah pemberitaan kami. Makanya saudara-saudara, ketika Yesus disalibkan dengan ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, ada perbedaan di dalam tubuhnya. Kalau dulu dia hidup dalam daging, dalam seperti kita manusia pada umumnya, tetapi setelah dia mati dan bangkit, dia hidup dalam tubuh kebangkitan, artinya spiritual life. Dia hidup dalam sebuah kehidupan rohani yang berbeda tentunya dengan kehidupan daging. Dulu waktu kita belum percaya Tuhan Yesus, cara hidup kita berbeda dengan setelah kita diubahkan rohani kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi saudara-saudara, perubahan sikap watak kita itu diperlukan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Yesus sebenarnya secara teori dia sudah menyelesaikan pekerjaan melucut, mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengalahkan dosa di atas kayu salib. Harusnya sudah finish, sudah final, sudah selesai tugasnya, dan dia sudah bisa kembali ke surga. Tetapi ada tugas yang dia rasakan. Begitu dia sangat mengasihi manusia, sehingga dia tidak mau bekerja secara setengah-setengah. Dia sangat memahami yang namanya Thomas, dia sangat memahami yang namanya Petrus. Makanya dia harus
menampakkan dirinya kepada mereka, khususnya kepada Thomas yang kita baca tadi, di mana Alkitab mengatakan bahwa datanglah Yesus kepada mereka sementara semua pintu terkunci. Dia berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, damai sejahtera bagi engkau sekalian. Jadi waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka bukan lagi dalam berupa daging, melainkan sudah dalam bentuk tubuh spiritual. Tubuh spiritual, tubuh yang sudah lagi tidak disalut dengan daging. Makanya pintu tertutup rapat, Yesus bisa masuk di tengah-tengah mereka. Dan inilah yang membuat keheranan kepada mereka. Inilah sebuah perubahan yang terjadi. Kehidupan di dalam daging dengan kehidupan di dalam spiritual itu sangat berbeda. Amen. Dan dia perlu menghadirkan kehidupan spiritual kepada para murid karena memang ada misi, ada rencana besar Allah bagi dunia ini dan seisinya. Haleluya. Jadi pekerjaan Kristus di atas kayu salib itu benar-benar sudah selesai. Tetapi sebelum dia naik ke surga, dia menyampaikan kepada para murid-murid, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, dan ajarkanlah mereka, serta baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jadi belas kasihan Tuhan bukan hanya sampai kepada para murid, tetapi harus berkelangsungan. Jadi harus terus, tidak boleh berhenti. Rencana Tuhan itu tidak boleh berhenti pada satu titik, tetapi sampai Tuhan datang kembali. Amen. Kita tidak boleh berdiam diri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perbedaan Yesus hidup dalam daging dan dia hidup dalam tubuh spiritual sangat berbeda sekali. Dia datang kepada Thomas, kemudian dia biarkan Thomas menyentuh badannya, karena memang ini watak daripada Thomas. Sebuah iman yang dibangun di atas dasar harus melihat dulu, merasakan. Kayak duit aja itu dibilang apa? Diraba, diterawang, dilihat, diterawang, baru ketahuan keasliannya. Sampai sekarang kondisi Thomas itu ada di mana-mana. Dalam iman Kristen pun sampai hari ini masih ada orang yang punya kebiasaan watak yang sama. Tuhan sudah banyak mengerjakan mujizat, Tuhan sudah banyak mengadakan pertolongan, Tuhan sudah banyak menolong, tetapi kadang-kala tetap saja mental Thomas itu, kalau aku belum lihat, aku belum percaya. Saya mau katakan begini, saudara, jangan sampai kita kehilangan kesempatan banyak. Yes. Karena kita berada pada posisi keraguan-raguan. Posisi ragu-ragu paling tidak enak, saudara. Paling tidak baik, tidak terpuji. Anak-anak Tuhan gak boleh ragu-ragu. Sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Ikut Tuhan jangan ragu-ragu, saudara. Sudah mau diberkati Tuhan? Haleluya. Sudah ingin melihat banyak perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan? Amen. Jangan ragu-ragu, saudara. Ada begitu banyak orang kehilangan momentum. Tuhan mau ajarkan dia, Tuhan mau ubah dia, tetapi sifat watak yang memang sudah menyatu dengan dirinya itu yang membuat begitu sulit sekali dia menerima, melihat mujizat Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus,
apa yang terjadi di mana Yesus kalau dia tidak menampakkan diri kepada mereka. Orang-orang yang memiliki seperti Thomas ini, mereka itu lebih ke ilusi. Jadi lebih kepada membayangkan Allah itu ada di surga, dan Allah nggak bisa dilihat dengan mata, karena di dalam perjanjian lama dikatakan siapa yang melihat Allah akan mati. Sehingga mereka terjebak dengan sebuah zaman kepercayaan di mana sosok Tuhan itu tidak bisa dilihat atau tidak bisa disentuh. Itu sebabnya hal yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya adalah dia membiarkan orang-orang melihat Yesus. Artinya dia memastikan bahwa ia ada. Dan dia mau memastikan bahwa fakta kebangkitan itu memang ada. Makanya dia merelakan. Selain Yesus menampakkan dirinya, dia mau memulihkan hubungannya dengan orang-orang yang selama ini mereka bekerja dalam daging. Mereka tidak dapat melihat, tidak dapat menyentuh Allah. Tetapi kali ini hasilnya ketika Thomas khususnya, dia meraba dan dia menyentuh tubuh Yesus, tetapi sudah dalam bentuk tubuh spiritual, bukan lagi tubuh daging. Tadinya dia ragu, sekarang dia tidak ragu lagi. Dia sadar bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian setelah dia disalibkan. Itu sebabnya tidak ada lagi keraguan terhadap pekerjaan Tuhan Yesus untuk menebus umat manusia. Dan hasilnya atau fakta penampakan Yesus, saudara-saudara, kepada orang-orang yang ada pada waktu setelah kebangkitannya, dia membiarkan mereka menyentuh dengan apa adanya. Saudara-saudara, Yesus membawa sebuah zaman yang baru, yaitu kasih karunia. Kalau dulu kan orang tidak bisa melihat Tuhan dengan kasat mata. Siapa lihat Tuhan mati. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dia ingin supaya waktu dia menampakkan diri, salah satu adalah agar orang-orang pada masa itu jangan lagi melihat kepada zaman Taurat atau zaman yang mereka alami selama ini. Sebab Yesus telah melakukan sebuah terobosan yang baru. Yesus telah membuat sebuah fase yang baru dalam pekerjaan di zaman kasih karunia. Secara resmi pada waktu Yesus bangkit, dia sedang membuka sebuah fase yang baru, sebuah zaman yang baru, di mana orang yang hidup di bawah hukum Taurat secara resmi mulai keluar dari hukum Taurat sejak saat di mana Yesus membawa mereka untuk memasuki era yang baru dengan permuliaan yang baru. Jadi ada sebuah permulaan baru, ada sebuah fase yang baru yang Yesus rintis. Yang tadinya orang memandang Allah dengan ilusi, memandang Allah itu tidak secara kasat mata, sekarang dia hadir di tengah-tengah mereka dalam tubuh spiritual. Orang-orang bisa menyentuhnya, orang-orang bisa melihatnya. Saudara-saudara, secara umum memang tubuh spiritual itu tidak bisa dilihat atau disentuh.
Tetapi setelah kebangkitan Kristus, sebelum kebangkitan memang nggak bisa terjadi seperti itu. Makanya saya bilang sebuah fase baru yang Yesus lakukan. Dia buat sebuah terobosan. Sebab secara teori tubuh spiritual Tuhan Yesus itu sesungguhnya nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Tapi inilah yang disebut dengan saman kasih karunia. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin, saudara. Ketika Tuhan Yesus menghampiri Thomas, Tuhan Yesus membiarkan Thomas yang tadinya ragu-ragu mulai menyentuh tangannya Yesus. Haleluya. Dan dia berkata, Yesus sendiri ini yang Yesus perkatakan kepada Thomas pada waktu jumpa Thomas, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah perkataan ini. Saudara-saudara, Yesus membiarkan Thomas untuk menyentuh dia. Dan akhirnya dari keraguan-raguan Thomas berubah. Karena Allah sendiri mengambil inisiatif. Memang Allah kita adalah Allah yang inisiator. Amin. Menyelamatkan seseorang, kalau kita hanya berdasarkan pribadi orang itu, tidak ada satu orang yang bisa diselamatkan. Tetapi Tuhan selalu Dia melihat watak pribadi kita, dan Dia harus mengikuti aturan yang ada. Orang yang seperti Thomas ini, saudara-saudara, beda seperti Petrus. Sangat berbeda sekali karakternya. Makanya kepada kedua tokoh ini kita lihat Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka dengan kata-kata yang kita ikuti percakapan tadi. Yesus yang sebelum mati di atas kayu salib dengan Yesus yang sudah bangkit tetap sama. Amen. Esensinya sama, tidak berubah. Amin. Hanya tubuh spiritualnya yang berubah. Jadi waktu Yesus ketemu Thomas, sebenarnya bukan Yesus kaget. Yesus bilang, wah kok gini ya Thomas ya, saya sudah bangkit masih begitu juga. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sudah mengenal Thomas. Memang sifat pendirinya seperti itu. Kita bersyukur Tuhan kita Tuhan yang maha tahu. Amin. Dia tahu keadaan saudara, Dia tahu kelemahan saudara, Dia tahu kelebihan saudara. Makanya saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan dengan keraguan-raguan, tapi mari datang mendekat kepada Dia dengan hati yang percaya bahwa Yesus punya rencana yang indah bagi setiap masing-masing kita. Dia punya rencana buat Pak Daud, buat Ko Aqua, buat Pak Sanyo, buat Umuan. Dia punya rencana di setiap kita. Orang kalau masak, saudara-saudara, lain tangan, lain rasa. Setuju? Itu bicara tentang rasa. Dalam hal pemakaian Tuhan terhadap kita berbeda-beda. Ada pendeta kalau Tuhan pakai dengan cara A, ada yang dengan cara B, ada dengan cara C. Tapi intinya, esensinya adalah semuanya memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang bangkit, dan yang akan datang kembali sebagai hakim. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita tanggalkan segala keraguan-raguan kita. Jangan kita terbuang waktu banyak habis, saudara-saudara. Saya pikir, ya memang sudah begini modelnya Thomas. Dia harus menggunakan protapnya, dia harus menusuk
mencucuk Jarinya. tangan Yesus yang pernah kena lubang paku, lambungnya. Dia menggunakan cara itu. Tapi Petrus tidak seperti itu. Kalau aku belum lihat, aku belum percaya. Kalau aku belum mencucukkan jariku ke bekas lubang paku, aku tidak percaya. Tidak seperti itu. Ada perbedaan, saudara-saudara. Tetapi Tuhan paham benar akan iman orang-orang seperti ini. Makanya saya heran kalau ada orang Kristen jadi hakim. Kalau sudah lihat ada orang masih pamabo sampai hari ini, jangan jadi hakim atas mereka. Kalau ada orang yang belum bisa berubah, belum bisa mengasihi, belum bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, bukan waktu kita, saudara. Bagian kita adalah, mari kita kerjakan apa yang Tuhan taruh atas kita. Amin. Jadi bukan tugas kita untuk menghakimi, untuk mengubah mereka dengan cara kita. Sebab Tuhan dia tahu benar iman seperti Thomas. Dia tahu orang-orang seperti ini, di mana mereka hanya percaya dengan Bapa di surga, tidak percaya sama sekali terhadap Yesus yang diutus, yang berinkarnasi. Tapi Kristus Yesus tidak tersinggung, saudara. Justru dia datang dan menjumpai mereka dalam tubuh kebangkitan untuk tujuan merubah mereka. Ya, Yesus. Amin. Jadi dia bukan Allah yang cepat mundur, bukan Allah yang cepat bosan. Dia betul-betul tangguh, saudara. Tuhan kita Tuhan yang tangguh. Amin. Apapun yang terjadi, dia tetap maju demi memenangkan satu jiwa. Berapapun harganya, dia rela berkorban. Dia mau datang ke dalam dunia. Dia beri waktu, tenaga, semua keberadaannya. Dia biarkan tangannya disentuh, lambungnya disentuh oleh yang namanya Thomas. Saudara-saudara, perbedaan Thomas sebelum Yesus mati dan setelah bangkit, orang-orang Jawa bilang podo wae, sama saja. Memang sudah begitu wataknya. Tapi kita bersyukur, saudara-saudara, meskipun pada saat Thomas tidak lagi ragu, cuman yang saya katakan tadi, sayang sekali dia kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Kristus. Dia selamanya kehilangan kesempatan untuk bersama-sama dengan Kristus, mengikutinya, mengenalnya. Kehilangan kesempatan untuk disempurnakan. Itulah orang ragu-ragu begitu, saudara. Banyak kesempatan mau disempurnakan ya karena keraguan-raguan saya. Makanya Yesus bilang berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Amin. Hari ini kita bangun iman kita bukan seperti Thomas. Yes. Tapi tetap tugas Tuhan, dia melakukan tugasnya memperbaiki Thomas. Hanya dia banyak kehilangan kesempatan mau disempurnakan, mengenal Kristus lebih dalam, mengikut Kristus. Ada banyak kesempatan yang hilang. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Dan kalau kita kehilangan kesempatan mencicipi kebaikan Tuhan Yesus, kan saya. Ada banyak kali Tuhan mau merubah kita, tapi kita menunda. Kita menunda dan menunda. Kita kehilangan kesempatan karena itu tadi keraguan-raguan kita. Hari ini saudara, mari Yesus datang kepada Petrus, kepada Thomas dalam tubuh kebangkitan, dan dia mempercakapkan. Dia membawa berita bahwa benar-benar dia Allah yang sedang membawa fase baru, di mana akan masuk pada satu zaman baru, dan dia yang akan mengembangkan zaman itu, dan dia juga yang akan mengakhiri zaman itu. Saudara, kita berada di kepemerintahan Allah yang kita kenal dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus telah datang. Dia telah mengupgrade kehidupan kita. Dia telah mengubah kita.
Dan sebentar lagi dia akan naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu tugasnya memelihara apa yang pernah diubahkan oleh Yesus, apa yang di-upgrade oleh Yesus. Sifat watak kita mau dipelihara oleh Roh Kudus. Sekarang ini kita dalam era Roh Kudus. Mari kita belajar berserah sungguh-sungguh kepada Dia, berserah sungguh-sungguh kepada Yesus. Saudara-saudara, sikap Thomas terhadap Kristus itu menentukan nasib Thomas. Keraguan Thomas, kekerasan hati Thomas itu menandakan iman Thomas, di mana dia tidak memberikan hasil apa-apa sebenarnya. Kalau kita lihat kerasnya hati mereka, ada banyak orang hari-hari ini yang tidak memberikan dampak apa-apa, hanya kesia-siaan belaka. Ikut Tuhan jangan sia-sia, saudara. Amin. Kita udah datang ke gereja, kita udah berkorban, kita udah banyak hal yang kita lakukan, tetapi yang terjadi kesia-siaan. Sekali lagi, jangan kita hidup dalam kesia-siaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, meskipun Yesus telah disalibkan, mengalami lembah kematian, mengalami kebangkitan, semua aspek hidupnya tidak mengalami perubahan. Dia tetap punya rencana, dia tetap punya maksud, dia punya visi. Dan kehadiran dia itulah yang menjadi pemicu untuk kita mengerjakan pekerjaan Allah, supaya kita dapat memberitakan, menyelamatkan lebih banyak lagi orang datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yesus sedang memberitahukan kepada orang-orang bahwa Ia telah memikul dosa manusia dan Dia telah menyelesaikan penebusannya. Tapi ketika Ia kembali untuk menemui murid-muridnya, Dia katakan kepada mereka melalui penampakannya, "Aku tetap hidup, aku tetap ada. Pada hari ini aku benar-benar sedang berdiri di hadapanmu, supaya kau semua dapat melihat dan menyentuh aku." Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai. Tuhan ingin menggunakan saudara kasus Thomas ini sebagai peringatan bagi orang-orang di masa depan. Meskipun mereka tidak melihat, tetapi mereka percaya. Sekalipun tidak menyentuh, tidak melihat, tidak meraba dan merasakan seperti apa yang dialami oleh Thomas, tetapi dia ingin ada sebuah iman yang sejati. Engkau bisa melihat Tuhan Yesus melalui iman yang sejati. Orang-orang semacam inilah yang akan diberkati Tuhan, saudara. Mari kita pulang dari tempat ini dengan sikap di mana kita mau diberkati Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, tidak meraba, tidak menyentuh, tetapi kita tetap percaya Dia ada dan Dia memberkati kita. Saudara-saudara, sikap Tuhan Yesus terhadap orang yang penuh keraguan mereka mengikut Yesus. Apakah mereka mampu? Apakah mereka sungguh-sungguh? Dan inilah yang Tuhan ingin gugah kepada kita semua, supaya jangan sampai dalam kita mengiring Yesus, kita harus sungguh-sungguh percaya dan mengikut Dia. Karena ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Saya loncat saja kepada hal yang kedua, saudara, yaitu tentang Petrus.
Kalau saudara lihat tentang Petrus, mari sama-sama kaum pria dengan cepat kita melihat mengenai Petrus. Ada 2 ayat saja. Tolong ditampilkan Yohanes 21 ayat 16 dan 17. Ya, mari kaum pria kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17. Ya, terus kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kepada Petrus ini kalau saudara perhatikan secara sungguh-sungguh, secara serius, ini seperti Yesus memberikan sebuah standar yang lebih tinggi yang Tuhan tuntut dari orang-orang seperti Petrus. Jadi setelah kebangkitan, Yesus bertanya. Pertanyaan Yesus seperti menginvestigasi. Pertanyaan Yesus kepada Petrus seperti menginterogasi. Jadi ada sebuah persyaratan yang ekspektasi Yesus kepada Petrus betul-betul standarnya tinggi. Dia menggunakan cara seperti supaya orang-orang bisa merenungkan diri dan melihat ke dalam diri mereka sendiri. Apa persyaratan yang Tuhan Yesus tuntut dari orang-orang seperti Petrus? Apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah aku orang yang mengasihi Tuhan? Bagaimana seharusnya aku mengasihi Tuhan? Memang pertanyaan ini ditanyakan kepada Petrus, saudara-saudara. Tetapi sebenarnya Yesus ingin bertanya kepada lebih banyak lagi orang-orang, termasuk saudara dan saya hari ini. Tuhan mau bertanya kepada kita dengan sebuah pertanyaan yang memiliki standar yang sangat tinggi. Apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah aku seorang yang mengasihi Tuhan? Bagaimana seharusnya aku mengasihi Tuhan? Saudara-saudara, bersyukur Petrus diberkati Tuhan karena dia mewakili banyak orang yang harusnya ditanya seperti ini. Dibanding dengan Yesus bilang kepada Thomas, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambung. Saudara-saudara, itu perkataan kepada Thomas yang ragu-ragu. Tetapi kepada Petrus ada sebuah standar yang sangat tinggi yang Tuhan inginkan daripada Petrus. Tuhan tidak meminta Petrus mengulurkan tangannya dan menyentuh bekas pakunya. Dia juga tidak mengatakan kepada Petrus, jangan kau tidak percaya lagi. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, Yesus berkali-kali menanyakan pertanyaan yang sama kepada Petrus. Pertanyaan kepada Petrus ini merangsang pikiran. Karena apa? Karena pertanyaan ini penuh makna yang membuat pengikut Kristus merasakan penyesalan, yang membuat murid-murid Tuhan ketakutan, tetapi juga merasakan suasana sedih, gelisah dalam hati Tuhan Yesus. Dan ketika mereka berada dalam penderitaan dan kepedihan yang hebat, saudara-saudara, mereka menjadi semakin mengerti bahwa perhatian dan kepedulian Tuhan Yesus Kristus, mereka menyadari ajaran yang tulus dan persyaratannya yang tegas terhadap orang-orang yang murni, orang-orang yang jujur.
Jadi pertanyaan Yesus kepada Petrus membuat orang-orang merasakan bahwa ada satu ekspektasi Tuhan akan orang-orang yang diungkapkan lewat kalimat ini. Bukan hanya agar mereka percaya atau mengikutinya, tetapi mereka memiliki kasih agar mengasihi Tuhanmu. Karena kasih yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah kasih yang bersifat peduli, kasih yang juga ada ketaatan. Ada banyak orang mengasihi tetapi tidak ada sifat kepedulian, tidak ada ketaatan di dalamnya. Jadi apa yang dipersoalkan Tuhan kepada Petrus ini adalah bicara tentang soal manusia yang hidup demi Tuhan, manusia yang mati demi Tuhan, manusia yang mendedikasikan segalanya bagi Tuhan, manusia yang mengorbankan, memberikan segalanya bagi Tuhan. Dan kasih seperti ini, saudara-saudara, kasih yang memberikan penghiburan kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah mungkin yang disebut dengan balas budi umat manusia kepada Tuhan. Ini tanggung jawab, ini kewajiban, ini tugas, dan merupakan satu jalan yang harus ditapaki manusia di sepanjang hidup kita. Dengan pertanyaan Yesus itu, 3 pertanyaan ini, saudara-saudara, pertanyaan dan dorongan Tuhan Yesus berikan kepada Petrus, tetapi kepada semua orang juga yang mau disempurnakan. Amin. Saudara yang pagi hari ini mau disempurnakan oleh Tuhan, pertanyaan yang sama datang kepada saudara. Haleluya. Dia mau membimbing Petrus, dia mau mendorong Petrus supaya apa? Menyelesaikan jalan kehidupannya. Pertanyaan-pertanyaan sebelum berpisah dengan Tuhan. Pertanyaan yang menuntun Petrus untuk mulai menapaki satu jalan yang disempurnakannya, satu jalan yang membimbing. Karena kasih Tuhan, dia peduli dengan hati Tuhan, untuk mentaati Tuhan, untuk menawarkan penghiburan bagi Tuhan, untuk memberikan hidup dan seluruh diri karena kasih ini kepada Tuhan. Saudara-saudara, selama zaman kasih karunia, pekerjaan Tuhan diperuntukkan terutama bagi 2 jenis orang di zaman kasih karunia. Yang pertama, jenis orang yang percaya dan mengikutinya, yang mampu menaati perintahnya, yang mampu memikul salib dan bertahan pada zaman kasih karunia. Orang-orang seperti ini memperoleh berkat Tuhan dan menikmati kasih karunia Tuhan. Yang kedua, sama seperti Petrus, seorang yang akan disempurnakan. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, ia pertama-tama melakukan 2 hal yang sangat berarti. Yang pertama, dia lakukan untuk Thomas. Yang kedua, dia lakukan untuk Petrus. Jadi saudara-saudara, apa yang dipresentasikan oleh Tuhan Yesus, di mana maksud Tuhan yang sebenarnya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi dia lakukan kepada Thomas, dia lakukan kepada Petrus. Itu adalah intinya, adalah untuk menyelamatkan model-model manusia yang memiliki tanda kutip sifat seperti Thomas, sifat seperti Petrus, yang punya kasih yang tanpa pamrih. Tetapi yang satu kehilangan banyak waktu dengan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengerti dan peduli dengan orang-orang seperti itu. Pekerjaan yang dilakukan dengan Thomas, saudara-saudara, Yesus datang adalah untuk memperingatkan orang-orang untuk tidak ragu-ragu, melainkan percaya. Itu pekerjaan yang dia lakukan kepada Thomas. Sementara pekerjaan yang dilakukan kepada Petrus adalah menguatkan iman orang-orang yang seperti Petrus untuk memperjelas persyaratan-persyaratan bagi jenis orang-orang yang kedua ini, untuk menunjukkan kepada mereka tujuan yang harus mereka kejar.
Jadi setelah Yesus bangkit, dia merasa perlu untuk menampakkan diri, berbicara kepada mereka, membuat persyaratan untuk mereka penuhi. Jadi dia meninggalkan kepada mereka, maksudnya Yesus memberikan ekspektasinya kepada para orang-orang yang dia jumpai setelah dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Dengan kata lain, sebagai Tuhan yang berinkarnasi, saudara-saudara, tidak masalah apakah itu semasa dia berada di dalam daging atau dalam tubuh spiritual setelah disalibkan dan bangkit. Perhatian Yesus, persyaratannya terhadap orang-orang tidak berubah. Amin. Jangan orang berpikir Yesus mati, dengan dia bangkit sudah terjadi perubahan visi atau rencana Tuhan, tetap saja sama, tidak berubah, saudara-saudara. Amin. Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dia Maha tahu. Amin. Dan dia tahu bahwa ada orang-orang yang sepenuhnya belum yakin mengenai identitas Kristus waktu dia dalam bentuk daging. Tetapi dia tidak memberi tuntutan yang keras. Tapi pada waktu dia bangkit, saudara, berbeda. Waktu dia masih dalam bentuk daging, dia tidak memberikan persyaratan-persyaratan yang keras. Orang yang bilang fleksibel, dia mengikuti aturan yang ada, dia ikuti maunya orang itu seperti apa. Tetapi setelah dia bangkit, dia mulai berbicara dengan persyaratan, dengan ekspektasi yang tinggi, apa yang dia rencanakan, apa yang dia maksudkan. Jadi saudara-saudara, kebangkitan Yesus dari kematian tidak hanya menguatkan semua orang yang mengikutinya, tetapi juga sepenuhnya membuat pekerjaannya di zaman kasih karunia berlaku di tengah-tengah umat manusia. Dengan demikian, keselamatan Tuhan Yesus di zaman kasih karunia mulai menyebar ke seluruh penjuru umat manusia, mulai tersebar kemana-mana. Saudara-saudara, ada banyak makna yang penting ketika Yesus datang selain jumpa dengan Thomas dan Petrus. Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara alami? Apa yang saudara rasakan? Akankah engkau melihatnya sebagai visi terbaik dan terbesar dalam hidup imanmu kepada Tuhan? Atau saudara hanya melihat kebangkitan Kristus adalah hal yang biasa saja? Atau saudara melihat itu sebagai sebuah pendorong untuk mengikut Tuhan? Saya melihat bahwa Yesus bangkit menampakkan diri kepada Thomas, kepada Petrus, dan banyak orang, itu menjadi pendorong untuk kita mengikut Tuhan, untuk kita bekerja keras, untuk bisa kita memuaskan Tuhan kita, untuk kita semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Terlalu banyak yang Tuhan beri kepada kita, terlalu banyak berkat, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, cara Tuhan membela kita. Sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19, banyak orang berjatuhan. Bukankah saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam kondisi seperti ini? Dan biarlah ini menjadi semangat kita, saudara-saudara, pendorong untuk kita tetap ikut Tuhan. Ada jemaat yang saya catat pernah tidak datang ke gereja, baik Rabu, Jumat, selama pandemi COVID-19 ini. Saya bilang ini satu hadiah yang Tuhan berikan kepada kami dalam pengembalaan. Kami lihat begitu setianya ikut terus ibadah Jumat, dan saya salut, saudara. Saya aja beberapa kali tidak ikut, tapi ada jemaat yang begitu militan sekali. Amin. Mari kita menjadi militan untuk menyebarkan visi Tuhan yang besar, saudara-saudara. Kita sebarkan keselamatan yang dari Tuhan, karena sebuah amanat agung Tuhan kita terima dari Tuhan, dan kita harus sebarkan itu. Itu tugas kita. Amin. Sudah terlalu banyak yang Tuhan beri kepada kita.
Ada banyak pertolongan Tuhan kepada kita. Jadi cukup kasus Thomas sama Petrus itu, saudara-saudara, Ya. cukup bagi manusia modern Amin. untuk memiliki pengertian yang jelas akan kehendak Tuhan dan akan Tuhan itu sendiri. Amin. Saya berharap dengan hadirnya Thomas dan Petrus, kita orang-orang yang hidup di zaman modern ini, biarlah benar-benar kita memiliki pengertian yang jelas mengenai kehendak Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mendapatkan lebih banyak perasaan belas kasihan terhadap keadaan umat manusia karena sifat kemanusiaannya ketika dia hidup di dalam daging, karena dia punya insting. Itulah yang membuat Tuhan begitu peduli. Besar sekali kepedulian Tuhan terhadap pengikut-pengikutnya. Ya, Yesus. Saudara, ini mungkin yang merupakan hal-hal yang tidak bisa kita pahami, tetapi dapat digambarkan kekhawatiran dan kepedulian Tuhan dalam daging terhadap masing-masing pengikutnya dengan frasa kepedulian yang sangat-sangat kuat sekali. Memang ini bahasa yang datang dari manusia, frasa yang sangat manusiawi, mengungkapkan, menggambarkan perasaan Tuhan bagi para pengikut-pengikutnya. Saudara, Tuhan begitu peduli. Di sepanjang kehidupan kita, pengalaman kita merasakan, kita mengalami sendiri, Tuhan sangat-sangat care dengan kita. Akan tetapi ini hanya dapat tercapai dengan memahami watak Tuhan secara bertahap atas dasar mengejar perubahan dalam watakmu sendiri. Ini yang saya katakan tadi, Tuhan kita memang Tuhan yang luar biasa, bukan Tuhan yang main paksa. Dia memahami kita, dia tahu kita, dia imbangi kita. Penampakan Tuhan Yesus itu mewujudkan kepeduliannya yang sangat kuat bagi para pengikut dalam tubuh manusia, dan menyerahkan kepeduliannya tersebut ke tubuh spiritualnya, atau bisa kita katakan ke tubuh keilahiannya. Jadi saudara-saudara, penampakan Kristus benar-benar memiliki pengalaman yang luar biasa, yang bisa kita rasakan apa yang namanya kepedulian dan kekhawatiran Tuhan. Sembari dia membuktikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang membuka zaman, Tuhan adalah pribadi yang mengembangkan zaman, dia juga pribadi yang akan mengakhiri satu zaman. Jadi dia peduli dengan kita, Allah peduli. Dia membuka sebuah tahun kemurahan, dan dia pelihara kita di dalam tahun kemurahan, dan dia juga yang akan mengakhiri tahun kemurahan itu. Makanya saudara, jangan jauh-jauh dengan dia. Penampakan Kristus yang menguatkan iman semua orang, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Saudara-saudara, memberikan sebuah kepastian yang kekal bagi kita pengikut Tuhan. Dan melalui penampakan, dia sudah membuka sebuah fase dari pekerjaannya di zaman yang baru. Hari ini saudara-saudara, firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Yesus begitu cinta, begitu mengasihi kita semua, dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia ingin semua apa yang menjadi ekspektasi dia. Dia ingin keselamatan itu tidak terjadi hanya kepada para murid dengan mengubah sifat, watak, mental mereka, tetapi dia juga ingin supaya apa yang telah terjadi perubahan di dalam kita, itu kita saksikan, itu kita bagikan, itu kita impartasikan kepada semua orang yang belum mengenal tentang Allah yang setia. Mari kita menjadi militan dalam mengasihi Tuhan.
kita mengasihi dia bukan karena sesuatu, tapi karena dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Dia datang kepada kita karena dia bertanggung jawab dengan keselamatan kita. Dia yang memanggil saudara dan saya. Dia yang memilih saudara dan saya. Dia yang menetapkan saudara dan saya untuk menjadi mitra Tuhan, alatnya Tuhan dalam rencana besar Amin. menyelamatkan umat-umat Tuhan Haleluya. yang telah jauh dari dia. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita telah mendengarkan beberapa perkataan, percakapan Yesus dengan dua tokoh besar yang ada di dalam Alkitab. Dan ini merupakan sebuah perwakilan, sebuah delegasi bagi banyak orang-orang yang memiliki watak sifat yang sama. Dan tentunya saudara-saudara, kita mau tetap setia kepada dia. Apapun yang terjadi, kita tetap setia, percaya dan ikut dia. Tuhan Yesus setia, dia sahabat kita. Kita akan langsung berdoa. Mari nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus setia, dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Bapa, setiap perkataan percakapanmu dengan Amin. Thomas dan dengan Petrus, Ya. biar kami juga menjadi saksi bahwa Allah yang mempunyai rencana, desain yang besar di balik penampakan Tuhan kepada kedua tokoh ini. Engkau juga mau supaya kami ada di dalamnya. Amin. Kami menjadi orang-orang yang menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, Terima kasih. sehingga ada banyak orang yang bisa dimenangkan. Amin. Ada banyak orang yang bisa dibawa ke dalam kerajaan Allah, diajarkan, dibaptis dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, begitu banyak orang yang di luar sana yang masih ragu-ragu Tuhan, bahkan hidupnya bukan dengan kasih, tetapi ada motivasi yang lain. Tapi hari ini Tuhan Kau berfirman Amin. supaya kami Amin. menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan itu yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih. Ampunilah kami Tuhan ketika kami banyak kehilangan kesempatan untuk dibentuk oleh Tuhan. Amin. Ampunilah kami Tuhan ketika kami mau disempurnakan oleh Tuhan dan kami membuang waktu terlalu banyak. Ya. Tetapi hari ini Tuhan sudah berfirman, Amin. dan biarlah kami mau kembali kepada apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Setiap kami jemaat, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya maksud dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam tugas dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Di sana Tuhan punya rencana yang indah Amin. demi keselamatan jiwa-jiwa, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Pada kesempatan yang indah dan yang berbahagia ini, Haleluya. kami sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami, Amin. untuk pemerintahan kami. Berkatilah bangsa Indonesia, Amin. berkatilah pemerintahan negara Republik Amin. Indonesia, mulai dari kepala negara, para menteri, para gubernur, kepala daerah, camat, wali kota Tuhan, kelurahan-lurah, bahkan RT RW. Tuhan tolong jangan lawati, bahkan berkati dengan hikmat Allah, sehingga kepemimpinan negara kami dapat dikontrol oleh Tuhan kami yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus, yang mengendalikan
bangsa ini Tuhan hancurkan, patahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Segala rencana yang tidak baik, orang-orang jahat, kuasa kegelapan apapun itu bentuknya untuk menghancurkan bangsa kami tolak dia dalam nama Yesus. Tuhan kiranya hadir bagi bangsa kami, dan Tuhan berikan kemenangan besar bagi bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi kondisi negara kami hari-hari ini, kondisi kesehatan, kondisi ekonomi yang sedang mengalami keterpurukan. Mari Tuhan tolong. Adanya COVID-19, virus corona melanda Indonesia bahkan dunia pada umumnya, sehingga membuat banyak rakyat tidak berdaya. Banyak orang hanya tinggal di rumah, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar daripada segala persoalan yang kita hadapi. Dan Tuhan adalah jawaban dalam segala persoalan hidup kami. Karena itu kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan pengasihan. Kami percaya Tuhanlah penolong bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa Indonesia, bagi orang-orang kudus, orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan nyatakan pembelaanmu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih setiamu, nyatakan Tuhan pertolonganmu, sehingga kami dapat luput daripada COVID-19 ini yang tengah melanda dunia pada umumnya, Jakarta pada khususnya. Kami berdoa untuk para dokter, para medis Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik, memiliki ketahanan dengan kesabaran dan perlengkapan yang cukup, pengobatan yang cukup, sehingga mereka Tuhan juga tidak terkena dengan dampak ini. Mereka dengan sabar merawat, mengobati para pasien yang juga telah positif terkena COVID-19. Tuhan juga menjamah dan memulihkan, menyembuhkan mereka, lepaskan mereka daripada jerat maut ini, sehingga mereka boleh memuji memuliakan Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka setelah mereka mengalami kesembuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Tuhan tolong, biarlah kondisi yang sedang kami alami hari-hari ini bukan menjadikan kami semakin takut, tapi kami semakin berharap kepada Tuhan, semakin bersandar, semakin mengandalkan Tuhan dengan kondisi seperti ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak berbuat baik. Ajar kami Tuhan untuk lebih cinta akan Engkau. Bagaimana apa yang Kau tanyakan kepada Petrus, apakah Engkau mengasihi aku? Biar kami belajar menggembalakan domba-domba-Mu Bapa. Biar kami menjadi penggembala-penggembala domba. Biar kami mau menjaga keselamatan yang Tuhan berikan, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Berkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia, sekalipun tidak seperti biasanya ibadah begitu penuh kebebasan, tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat sedang bekerja di tengah-tengah gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia pada khususnya, dan di seluruh dunia pada umumnya. Berkati pengembalaan GPDKI Mas di tempat ini. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang selama ini hanya mengikuti ibadah dari rumah. Tuhan juga tetap memberikan kekuatan bagi mereka. Beri semangat, beri sukacita. Mereka yang tetap setia, rajin dalam berbagai hal, yang berkorban, yang mengembalikan milik Tuhan, semua diberkati Tuhan. Mereka yang transfer perpuluhan, Tuhan berkati mereka. Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan urusan mereka, bisnis, dalam segala tanggung jawab mereka, Tuhan berkati. Begitu juga Tuhan, rencana-rencana ke depan gereja kami, biar Tuhan selalu mendahului dan memberkatinya. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Seberapa banyak kami yang sudah datang pada siang hari ini, Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa, berkat jasmani dan berkat rohani, menyertai kami semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kita. Untuk selanjutnya kita akan melangkah bersama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita mau katakan hanya Kau milikku di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Katakan ku bersyukur Bapa. Haleluya. Buat kasih setiamu
Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Amin. cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua hari ini, bahkan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Dan siang hari ini